Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, saya Dr. Amrullah MSI, dosen tetap prodi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Agama. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Sosiologi semester 5 dengan kode mata kuliah WPS 6920123-013 yang berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang sosiologi agama dalam teori sosiologi klasik. Mata kuliah ini membahas hubungan agama dengan masyarakat dari perspektif sosiologi. Mahasiswa akan menganalisis fenomena sosial keagamaan, mengevaluasi teori-teori sosiologi agama, serta menciptakan gagasan inovatif melalui pendekatan studi kasus atau case method dan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait teori agama Karl Marx, sumbangan pemikiran August Comte dalam sosiologi agama, teori agama Emil Durkheim, teori agama Max Weber, yaitu etika Protestan dan spirit kapitalisme, dan McDonaldisasi, dan agama dalam konstruksi sosial Peter L. Bircher. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, CPL 5 dan CPL 6. Telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan gugus pengendali mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis dinamika hubungan agama dan masyarakat dalam konteks sosial, budaya, dan politik, termasuk dalam CPL 4. CPMK 2, mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai teori sosiologi agama dalam memahami fenomena keagamaan kontemporer. CPMK 3, mahasiswa mampu menciptakan gagasan inovatif berbasis teori sosiologi agama dalam menjawab problem sosial keagamaan di masyarakat. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi praktik keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan pendekatan studi kasus. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, instruction, and assessment. Atau delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, atau Word, atau juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaboratif, kelompok, dan respon kreatif.
Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku-buku referensi yang karya ahli lainnya serta artikel jurnal berreputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah kajian sosiologi agama dengan materi pertemuan kelima, yakni sosiologi agama dalam teori studi klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir dalam melanjutkan kuliah kita dari bulan kemarin. Hari ini kita membahas tentang sosiologi agama dalam studi klasik. Salam sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba ikuti Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Coba artinya. Lebih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah berikanlah rahmat. Berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan bagaimana juga diberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Terus Gus, ya Allah berikanlah Ya Allah berikanlah berkah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana berkah yang telah Kau berikan kepada Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya Allah Maha Muji dan Maha Pengasih. ya, tepuk tangan sama itu ya. Itu salah bukan Nabi. Nah, sebelum kita buka perkuliahan ini, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Kita berdoa bersama, ikuti Bapak. Raditu billahi rabbah Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilman Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudah, kalau kita melaksanakan sesuatu itu dimulai dengan baca bismillah, diawali dengan doa dan diakhiri dengan alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, saya mau absen dulu. Sila dunia ada Anggun Asmarani Salas Deldi Nopri Emang Bar Bagas Muhammad Agus Daldin Ezra Yesen
Reno, Yenti, Amelia, Dimas, Dia. Alhamdulillah hadir 15 orang dan jumlah residen ini 25, tapi ada 5 yang sakit dan 1 berhalangan. Baik, kita akan melaksanakan perkuliahan kita membahas tentang teori sosiologi agama dan teori sosiologi klasik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita mulai, karena dalam konteks kita belajar ini, apa yang pertama kali saudara ketahui tentang studi agama dalam studi klasik? Ada yang mau bertanya? Israel, Ya, Pak. apa pertanyaannya? Apa itu sosialisasi agama, Pak? Sosiologi agama. Ya, itu dalam konteks kita pembelajaran itu apa yang harusnya dosen itu bisa, apa yang belum diketahui oleh kami. Sehingga apa yang pertanyaan tadi saya mulai dari pertanyaan, sehingga saudara dari pertanyaan itu saya akan menjelaskan kepada saudara apa itu sosiologi agama. Sosiologi agama. Alasan belakangnya, agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya menyangkut dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Agama menjadi pedoman hidup, way of life. Di agama itu ada way of life, jalan hidup artinya. Yang terus sumber nilai dan moral, kemudian landasan terbentuknya norma serta aturan sosial. Jadi aturan sosial itu banyak yang dilandasi oleh agama. Kalau kita lihat bahwa kalau pepatah Sumatera Barat itu adat bersani syarat bersani ditambual. Apanya? Syarat itu, hukum itu bersani ditambual. Budaya itu berasal dari agama. Oleh karena itu mempelajari agama tidak cukup melalui pendekatan teologis. Nah, kalau kita belajar agama itu dalam pendekatan teologis, maka kita bicara tentang ketuhanan, Tuhan saudara. Tapi kalau kita bicara tentang agama itu sosiologis, bagaimana agama itu diterapkan dalam masyarakat? Mau bertanya? Ya. Nah, kemudian juga perlu pendekatan ilmiah. Jadi agama itu juga pendekatan ilmiah. Dan salah satunya adalah sosiologi agama yang menelaah bagaimana agama bekerja dalam struktur sosial masyarakat. Jadi itu tadi Ezra. Jadi bagaimana sosiologi agama itu menelaah agama itu hadir dalam struktur sosial masyarakat. Itu yang disebut dengan sosiologi agama. Nah, selanjutnya kalau kita, jadi sosiologi agama itu apa? Pertanyaan dari Isra tadi itu pertanyaan dasar. Kalau kita mahasiswa itu harus dengan apa namanya judul yang kita bahas itu, kalau itu langsung pertanyaan dulu supaya nanti bisa dijawab dan kita jelaskan. Bapak nggak tahu apa yang kamu pikirkan, apa tentang kamu. Jadi Ezra, sosiologi agama itu adalah memandang agama sebagai fenomena sosial yang dikaji melalui pola interaksi, struktur, dan institusi sosial. Jadi juga kamu memandang agama sebagai fenomena sosial. Kemudian yang dapat dikaji melalui pola interaksi, polanya struktur sosial dan fenomena sosial dan interaksi yang dikaji. Interaksi sama siapa? Sesama manusia. Jadi hablum minal nasnya. Kalau mengkaji secara hablum minallah itu teologi.
teologi. Tapi kalau belajar interaksinya, itu kita belajar sosiologi apa? Agama. Sosiologi ada sosiologi apa? Agama. Nah, diajarkan konsisten, maksudnya agama tidak diajarkan sebagai bagaimana hubungan kita kepada Allah, tetapi juga realitas sosial yang berhubungan erat dengan perilaku, budaya, dinamika sosial. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana agama mempengaruhi tatanan sosial, integrasi masyarakat, dan menentukan identitas sosial beragama. Itulah kira apa yang dikatakan agama. Sosiologi kata refleksi. Pendekatan fungsional. Yang pertama itu pendekatan kalau kita mengkaji agama itu fungsional struktural. Pendekatan struktural ini dipopulari oleh Aristotle, Immanuel Kant, dan Herbert Spencer. Kalau kita mau belajar biologi, kita kenal dengan Herbert Spencer. Setiap bagian memiliki fungsi atau sistem sosial tetap seimbang. Agama adalah konteks ini berfungsi menjaga keteraturan sosial. Di dalam fungsi yang agama itu bahwa agama itu kalau menjaga untuk keteraturan sosial. Agama adalah lagi berfungsi dalam keteraturan sosial, memberikan nilai moral serta memperkuat soliditas. Nah, ini apa yang dikatakan nanti kita lihat Durkheim, kemudian Auguste Comte, kemudian Herbert Spencer mengatakan bahwa agama pendekatan profesionalisme struktural agama. Terus next, kita mau melihat satu persatu. Agama secara struktural. Agama merupakan salah satu diskusi sosial yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Secara struktur, agama itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Coba saudara ini, apa yang mempengaruhi kehidupan saudara ini? Salah satunya adalah agama. Apa buat dari agama itu? Moral. Bagaimana hubungan kita antara itu? Itu hubungan manusia sama kalau Islam beda Islam sama budaya lain. Kalau Islam itu, kalau kita lihat secara strukturnya, bahwa ketika bertemu orang Islam itu memberi doa sesama Muslim. Sama Muslim. Ketika bertemu mungkin doa. Contohnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya sering mengatakan kalau pembacaan kita itu kita ngerti apa yang kita baca? Apa di salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus? No free. Keselamatan, kesejahteraan bagi kamu. Mudah-mudahan kamu dirahmati warahmatullah dan diberkahi oleh Allah. Tuh, doa kan? Ya. Tapi kalau bertemu sesama orang barat, coba tanya, how are you? How are you? Friends? How are you? How are you itu lawannya apa kabar? Kabarnya baik, minta ini. Itu beda moral antara akhlak. Moral itu budaya. Kalau panggil budaya. Kalau akhlak itu latar belakangnya Al-Quran dan Rasulullah. Nah itu bedanya. Itu dilihat oleh Islam. Islam itu ternyata memberi keselamatan. Bertemu memberi keselamatan. Setelah strukturnya begitu. Terus pertanyaannya, kenapa umat Islam itu tidak mengerti tentang bacaan apa yang dia baca? Tadi kata pengetahuannya. Soliditas mekanik itu masyarakat modern dan soliditas mekanik itu masyarakat tradisional. Apa bedanya? Masyarakat tradisional itu adalah seperti mesin mekanik. Mesin itu kan kalau mau berjalan kan harus dihidupkan kontaknya dulu. Kalau menurut kayak masyarakat modern itu masyarakat organik. Jadi enggak lagi pemimpin otoritas agama. Enggak lagi pemimpin agama itu menjadi pemegang. Contohnya konflik NU sekarang. Mereka selama ini yang memegang seluruh tampuk kekuasaan itu adalah kiai.
Tapi kalau organisasi Muhammadiyah yang berkuasa itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semuanya tunduk. Kiai, ustaz, profesor, dokter tunduk kepada anggaran dasar rumah tangga. Bukan dia otoritas pemimpin. Nah, kalau orang tradisional, otoritas pemimpinnya kiainya. Ternyata kiai yang disepakati oleh seluruhnya, saudara kita yang tradisional, nggak ada lagi. Mulai modernisasi, mulai menginfak. Maka timbul konflik antara mereka, antara yang tetap menganggap otoritas kiai pemimpin itu dengan otoritas anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mereka ciptakan sendiri di muktamar. Nah, Muhammadiyah, semua keluarga besar Muhammadiyah itu tunduk dan patuh bukan kepada pimpinan, karena itu manusia yang tunduk sama patuh bersama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diketok dan dibuat secara bersama. Itu beda. Nah, terus ada namanya Karl Marx. Karl Marx itu adalah bapak sosialis. Marx itu mengatakan bahwa agama itu canggih. Agama itu ovil, religion of ovil, kata Marx. Kenapa? Karena di Jerman pada waktu itu agama ini membuat orang tidak mau berbuat baik atau mau melakukan hal-hal kebenaran karena agamanya melarangnya. Itu akhirnya Marx mengatakan bahwa agama itu canggih. Jadi religion of coffee. Kalau kayak tadi sudah, yang ketiganya bahwa Max Weber mengatakan bahwa dalam bukunya The Protestant Ethic mengatakan bahwa agama itu atau etika Protestan itu membuat orang menjadi kaya. Kenapa? Karena etika Protestan kata nanti di surga, kata etika Protestan nanti orang yang akan dihormati itu adalah orang yang banyak harta. Sehingga kaum Protestan itu berlomba-lomba mencari harta, sehingga ketika dilihat di Jerman waktu itu, semua yang konglomerat yang banyak uang itu rata-rata bersumber dari agama Kristen. Agama Kristen, bukan dari agama agama Kristen dengan Katolik. Itu ada 3 tokoh besar. Itu kata sih, tadi ada yang ateis. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, itu mayoritas beragama. Kenapa? Karena agama itu menjadi sandaran daripada budaya. Jadi ajaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu yang pertama kali adalah agama. Sesuatu yang diulang terus, sehingga kalau itu sudah terbiasa menjadi kebiasaan, maka dia sampai hari tua dia akan mengungkap itu. Tapi beda itu tadi apa yang disampaikan Marx, bahwa ketika manusia itu terjadi modernisasi, nanti kita lihat bukan Simulasi. ya simulasi. Jadi pertanyaan apa? Ya. Menurut pandangan Bapak, kenapa seluruh masyarakat itu memiliki agama? Oke. Siapa namanya? Ismail. Ismail ya. Orang yang memiliki agama itu ateis. Ya. Benar. Jadi itu tadi kalau kita lihat ketika orang beragama, agama Islam kita ini given, diberikan, tidak sengaja kita beragama, bukan pilihan rasional. Ketika orang, contohnya itu ada Nietzsche itu predik Nietzsche, orang Jerman di Batam, itu kan tempat industri kan. Yang Marx ini kan mengkritik kaum guru, mengkritik itu karena tadi guru itu tidak mau berontak, padahal dia itu kan menjadi satu perang kapitalisme. Dia punya modal, dia udah pergi pagi pulang malam, dia balik begitu.
Kisah, ada. Ada. Di mana? Enggak lihat. Aja kata Max tadi. Bahwa semuanya itu materi. Kalau nggak bisa dilihat, nggak bisa kita buktikan saja. Kamu tahu tak itu Lydia, bahwa Ismail ini punya bapak, punya ibu. Yakin? Yakin? Apa kamu sudah melihat bapak yang punya? Belum. Kenapa kamu yakin? Karena semua Nah, itu common sense. Jadi semua kita berpikir bahwa semua orang itu pasti punya sumbernya. Nah, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita sambung dengan program lain. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, kehilapan. Nanti ada tugas khusus kepada saudara untuk semua dan melihat bagaimana pendekatan dari klasik ini dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitar saudara. Silakan saudara buat tugas mandiri dan nanti dikumpulkan di minggu depan dan kita amati secara fenomenologi agama konteks keberagaman masyarakat sekarang, masa pendidikan modern, organisasi modern, masyarakat yang tradisional. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Karena banyak maaf, kita akhiri dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak maaf. Nasallu minallahi wa kami wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Sosiologi Agama dalam Teori Studi Klasik pada program studi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2006. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Nasrun minallahi wa fadlun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.